Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyimak kutipan dari pernyataan coach baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert tentang bagaimana eh, Patrick Kluivert memuji capaian yang sudah dilakukan oleh Sintayong terhadap Timnas Indonesia dan dia menyatakan untuk bisa memenangkan hati fans Timnas ia akan melakukannya dengan memenangkan pertandingan dan memainkan sepak bola yang atraktif. Well, for me, the most important thing is to get the hearts of the fans is first of all to win the games, to play good football, attractive football. I think to give the compliments as well to the previous coach, Shinte, who did a great job. It's on me to build on that success even more. So for me, the most important thing is to win the hearts of the people, is to play good, to win the games, and then people can like me or not, but more I can't do. Iya, pemirsa kita langsung kembali lagi bergabung bersama Sergio. Sergio, kalau melihat bagaimana dinamika yang terjadi jelang pengumuman Patrick sebagai coach Timnas, kemudian kemarin akhirnya diumumkan, kemudian kita bisa merasakan bagaimana dinamikanya di media sosial. Menurut Anda sebagai mantan pemain Timnas, seberapa penting bagi Patrick untuk kemudian memenangkan hati fans Timnas? Ya, itu penting sekali untuk menang hati fans karena di Indonesia sepak bola itu hal penting dalam kehidupan. Tapi karena dia dari dulu orang sudah tahu tentang Patrick Kluivert karena dia mantan pemain bintang dari Barcelona dan timnas Belanda. Hasilnya itu yang paling penting untuk menang hati karena pasti seluruh Indonesia, semua orang di Indonesia senang kalau Indonesia menang pertandingannya dan lolos ke Piala Dunia. Iya, tapi kalau Anda mengatakan bahwa sepak bola itu adalah hal yang penting bagi kehidupan di Indonesia, saya jadi agak khawatir kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan pada pertandingan melawan Australia. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, itu yang sedikit sulit. Karena itu saya mau sampaikan untuk semua pecinta sepak bola di Indonesia, ya kita harus sabar dengan hasilnya. Karena kalau hasil ini belum cukup bagus, ya nanti kita harus fokus di masa depan. Dan kalau lihat, saya punya pengalaman di Australia. Mereka juga memulai tahun 2004 untuk mengembangkan sepak bola di sana dan akhirnya 5 tahun setelah mulai baru ada hasilnya. Mereka setiap kali ikut Piala Dunia sekarang. Ya itu butuh waktu untuk waktu dan semoga pecinta sepak bola di Indonesia bisa sabar. Oke, baik. Semoga didengar oleh publik dan pecinta bola di tanah air ya. Bungkus sendiri kalau melihat bagaimana atmosfer yang terasa, karena kalau kemarin kita lihat konferensi pers, tampaknya pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana Anda memenangkan hati Timnas yang patah hati kemarin setelah kehilangan coach kesayangannya, Sintayong, dan sekarang harus kemudian memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi dalam waktu yang begitu singkat? Iya, jadi sekarang paradigma para supporter melihat Timnas itu sudah berubah. Jadi kalau dulu itu tagarnya adalah percaya proses, maka sekarang tagar itu berubah jadi percaya hasil. Jadi mereka tidak lagi ingin melihat bahwa pelatih baru ini memulai lagi proses dari awal, membangun tim lagi, kemudian mengalami fase-fase sulit sebelum akhirnya menjadi tim yang kuat. Sudah tidak mau lagi. Karena mereka sadar bahwa timnya sebetulnya sudah ada di fase yang cukup baik, tinggal sedikit lagi mencapai target, tiba-tiba pelatihnya diganti. Makanya mereka sekarang berharap Kluivert jangan berproses lagi, tapi harus segera mencapai hasil. Nah ini tantangan terberatnya kan itu. Tapi kalau butuh banyak doa berarti? Betul. Tapi kalau Kluivert berhasil, saya yakin kecintaan publik kepada dia juga akan sama besarnya. Dan yang jelas, walaupun mungkin sekarang akseptabilitasnya tidak begitu tinggi,
ketika kita main nanti di GBK, saya tetap yakin penonton akan penuh menghadiri pertandingan kita. Oke, tapi kalau kemarin melihat bagaimana respon atau cara menjawab Kluivert pada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif ini, tampaknya cukup santai ya ketika menjawab ya. Saya pikir dia sudah cukup teruji dalam hal komunikasi karena sebagai pemain dulu kan juga sering dihadirkan dalam sesi jumpa pers dan sudah terbiasa meladeni itu. Dan saya pikir di tim medianya PSSI juga sudah ngedrill juga gitu. Nanti pertanyaan ini kamu jawab ini sudah gitu ya. Saya menganggap kemarin sesi press conference cukup baik. Artinya komunikasi publiknya sudah terkelola dengan baik. Hanya ada 1-2 pertanyaan yang sudah kita bahas tadi sedikit saling bertabrakan. Sekarang pertanyaannya kalau kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi Bungkus di bulan Maret 20 dan 25 Maret. Bagaimana kita harus kemudian memupuk rasa dan semangat bahwa apalagi untuk dari point of view para pemain ya, ketika kemudian nanti ternyata hasilnya tidak sesuai kan pasti kemudian publik lagi-lagi marah ya. Kalau saya melihat mungkin reaksi publik yang paling keras itu bukan kepada pelatih loh. Kepada federasi yang sudah memilih dia. Saya lebih melihat Kluivert mungkin tidak akan dipersalahkan. Karena rumus yang paling umum dalam sepak bola itu tidak ada hasil yang instan. Semuanya butuh proses. Dan Kluivert baru 2 pertandingan, apa yang bisa diharapkan? Yang salah, yang milih dia. Mungkin ya. Mudah-mudahan cukup ini ya. Baik, kita kembali lagi mungkin ke Sergio ya. Sergio untuk kemudian melihat kita punya dan memang sudah diungkapkan oleh Kluivert kemarin mengenai target-target yang ingin dicapai. Berapa seri, berapa menang, Australia sekian, kemudian berharap menang ketika di laga di dalam negeri. Nah, menurut Anda ini adalah sesuatu yang achievable, mudah untuk dicapai, atau sesuatu yang mungkin agak cukup mengkhawatirkan dan agak deg-degan juga untuk bisa mencapai target yang diinginkan? Kalau saya lihat pertandingan terakhir lawan Arab Saudi, saya sangat positif karena waktu itu saya nonton sepak bola, nonton timnas juga lawan timnas Saudi itu hasilnya cukup bagus dan kalau timnas main seperti itu lawan Australia atau Bahrain ya pasti ada hasil juga. Dan, itu masalahnya karena tidak selalu stabil sebagus itu kan ya, Sergio. Ya, tapi semoga Coach Patrick bisa bantu untuk bikin prestasi itu lebih stabil. Baik, Bungkus mungkin bisa menambahkan kira-kira kalau evaluasi dari permainan terakhir, apa sih yang kemudian jadi kelemahan-kelemahan tim kita? Iya, beberapa pertandingan terakhir menunjukkan bahwa secara permainan kita mulai konsisten ya. Yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah kemampuan untuk menciptakan lebih banyak peluang, variasi serangan yang lebih banyak, dan akhirnya mencetak gol. Kita sudah menggunakan berbagai formasi, Coach Sintayong itu juga di depan udah berkali-kali melakukan perubahan loh, termasuk merubah susunan pemain. Tapi memang produktivitas gol itu masih belum tercapai. Makanya solusi yang paling akhir adalah mencari striker. Dan itu yang sekarang sudah disiapkan oleh PSSI. Sayangnya, Coach Shin tidak sempat menikmati itu. Sekarang Coach Patrick yang menikmati, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkannya. Baik, kita harus break dulu, nanti kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut.